Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersama tangga untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Hari yang begitu bahagia, Bapak Kamto. Saat ini kedatangan Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Asam Selamat datang Provinsi kami Sumatera Utara. ucapkan kepada Bapak yang mewakili dari Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Asahan yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini kami semua berkumpul di sini. Kami hendak menyelenggarakan acara launching sekolah lansia Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini jadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di kelurahan kita, kelurahan kami ini telah terbentuk sekolah lansia, yang mana di kelurahan ini telah lansia kegiatan ini untuk meningkatkan dan menunjukkan muat lansia yang tangguh, yang smart. Untuk itu kami seluruh masyarakat Kelurahan Siumbut Baru berterima kasih kepada Bapak Kadis, Pak Camat, sehingga membantu kami terselenggaranya sekolah lansia di kelurahan kami ini. Untuk itu kami juga di dalam mengikuti sekolah lansia ini, para lansia di Kelurahan Siumbut Baru yang mengikuti sekolah lansia ini akan mendapatkan informasi terkait agama, kesehatan, keterampilan, beserta pendidikan sosial, sehingga para lansia dapat memperoleh wawasan lebih luas dan lebih akurat. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam melaksanakan kegiatan ini kami akan bekerjasama dengan perangkat daerah, yaitu pihak pemerintah, P2KB, P3A, Pak Kecamatan Kota Kisaran Timur, pihak Puskesmas, dan stakeholder yang ada di Kelurahan Siumbut Baru ini yang terkait dengan kegiatan ini, sehingga informasi yang didapat lansia ini akurat dan mudah dimengerti. Saya sangat berharap dengan mengikuti sekolah lansia ini, para lansia di Kelurahan Siumbut Baru khususnya dapat aktif dan produktif, sehingga para lansia tidak merasa sendiri, tetapi bisa bersama untuk sehat di dalam melakukan hal-hal yang positif dan produktif. Mungkin hanya ini yang mampu saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan atas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada hari ini Kelurahan Siumbut Baru melaksanakan kegiatan launching sekolah lansia, di mana yang disampaikan Bapak Lurah Siumbut Baru tadi, ini adalah satu inovasi dari Kelurahan Siumbut Baru, di mana mohon izin Pak Kadis bahwa Kelurahan Siumbut Baru ini sangat kreatif orangnya Pak. Kader-kadernya sangat kreatif, sangat maju dan kompak. Di mana ini juga sebelumnya dari 25 kecamatan, 24 desa kelurahan yang baru ada
perpustakaan digital Belajar Simut Baru ini, Pak. Alhamdulillah, tepuk tangan kepada Pak Lurah Simut Baru bersama Bu Mira yang pengagasnya. Jadi semoga sekolah lansia ini dapat berjalan dengan apa yang kita harapkan sesuai apa yang disampaikan Bapak Lurah Simut Baru tadi ini. Kita boleh tua, Bu, tapi keinginan untuk ingin mengetahui, ingin belajar itu harus tinggi. Jadi apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, ini sekolahnya, sekolah lansia tangguh dalam berbagai hal. Jadi saya berharap kemampuan dalam mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan kepada ibu-ibu, orang-orang tua saya yang hadir di sini mungkin bisa memahami bagaimana untuk bisa belajar dengan baik. Wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah persembahan dari Kader Lansia, drama pendek dengan judul Mewujudkan Keluarga Harmonis. Selamat menyaksikan. Suatu hari, Ibu Mirna menghadiri arisan dengan teman-teman sosialitanya. Bapak Ibu sekalian, teristimewa kepada para lansia yang hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tadi saya pun di mobil saya ini kok ada sekolah lansia sebenarnya. Karena di bidang pendidikan itu ada 3 jenis: formal, non formal, informal. Ya. Kalau formal ya SD, SMP, SMA ya, sebagainya, TK juga. Lalu ada non formal. Non formal itu kita punya namanya PKBM, ada SKB. Jadi orang-orang yang putus sekolah itu masuk ke pusat kegiatan belajar. Lalu masuk ke SKB, sanggar kegiatan belajar. Ya. Lalu ada informal. Ini saya berbisik sama Pak dari Pak Lubis ya. Ini
jenis sekolah apa saya bilang? Berarti ini kelompok non formal boleh ya, non formal ya. Karena nanti materinya lebih banyak kepada vokasi. Ya, vokasi ini bahasa Indonesianya keterampilan. Lalu kegiatan-kegiatan sosial. Saya tanya Pak Edi tadi, Pak Edi, ini batasan lansia ini berapa? Kalau menurut BKKBN itu 60 tahun ya. Berarti tadi yang hadir tadi 60 tahun semua nampaknya ya. Udah bagus, luar biasa. Jadi artinya bahwa pemerintah ini memperhatikan dari anak usia PAUD, kemudian usia produktif, lalu pasca usia produktif dikemanakan orang-orang ini yang pensiun ya. Tadi masa hidup kita asahan sudah 77 tahun naik ini. Jadi masa hidup anak orang asahan itu 77 tahun. Lalu indeks pembangunan manusia kita tahun ini juga naik dari 73,18 menjadi 73,59. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita juga masih perlu menjadi pemikiran kita semua. Karena bicara tentang pendidikan bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan ansih. Nah, ini melibatkan semua stakeholder. Terima kasih kepada BKKBN memperhatikan ini. Ya, karena mengurusi pendidikan nggak bisa hanya tanggung jawab guru saja atau tanggung jawab kepala dinas pendidikan saja, tidak. Jadi nggak bisa dia harus secara bersama-sama. Ya, harus bersama-sama semua stakeholder yang ada. Tahu nggak Bapak dan Ibu hari ini bahwa masa sekolah di Asahan ini masih 8,8 tahun. Artinya apa? Penduduk Asahan secara average, secara rata-rata, walaupun banyak yang sudah S3, kita masih 8 tahun, 8. Berarti belum 9 tahun. Karena pendidikan dasar itu minimal dia 9 tahun, bahkan harus 12 tahun. Nah, ini harus kita bersama-sama, Pak Camat, Pak Lurah, karena begini, sekolah kita SMP negeri aja di Asahan ada 61, kalau sama swasta sekitar 115. Kalau satu sekolah saja 1 tahun yang DU itu 1 orang, Pak Camat, berarti ada anak Asahan 115 yang tidak tamat pendidikan dasar. Pertanyaannya, kemana anak-anak ini? Nah, ini tidak mungkin hanya tanggung jawabnya kepala dinas pendidikan. Jadi tanggung jawab Pak Lurah. Pernah nggak Pak Lurah melalui perangkatnya di bawah mendata anak-anak kita ini? Di sini ada SMP 7. Pernah nggak Pak Lurah nanya sama kepala sekolahnya, berapa orang yang DO 1 tahun? Apa nggak ada yang DO? Ada. Pasti ada. SMP 1, SMP 3 kisaran timuran. Pertanyaan tadi, kemana dia? Nah, pemerintah sekarang sudah menyiapkan apa yang disebut dengan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar atau SKB yang ada di Dinas Pendidikan. Silakan sekolah ke sana dia. Itulah pendidikan non formal tadi. Kenapa? Karena kalau anak-anak usia seperti itu, lalu dia kemana dia? Itu lama-lama nanti yang jadi kegiatan yang tidak produktif. Itulah yang menyebabkan nanti terjadinya penyakit sosial di kalangan kita. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, hari ini saya merasa bangga dan senang bahwa BKKBN, Pak Lurah, Pak Camat dan Pak Kadis memprakarsai ada sekolah lansia. Lansia itu singkatan lanjut usia. Ya. Simba, rupanya Simba itu si ubud-ubud baru, gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini tadi dari BKKBN nanti ada S1, S2, S3 ya Pak. Tapi bukan strata 1, strata 2, strata 3, tetapi standar 1, standar 2, standar 3. Nanti mungkin tadi kegiatannya lebih banyak kepada vokasi. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang lansia ini tidak termenung-menung di rumah. Ya, saya sendiri, Pak Edi, sekarang anak-anak saya sudah di luar, jadi saya sendiri pun berdua, padahal belum pensiun.
Mungkin banyak sama dengan sosial kita ini yang seperti itu. Daripada nanti melamun-lamun dari rumah, lebih baiklah kumpul dengan komunitasnya. Hari ini kumpulnya di sini. Lalu berembuk bersama. Apa yang mau kita buat? Ya, sambil mengisi masa hidup kita. Kalau perkara meninggal itu usia muda pun banyak yang meninggal. Jadi jangan pula nanti usianya menunggu masa meninggal, ya tidak. Karena meninggal itu rahasia ilahi, kapan saja bisa meninggal. Baru lahir meninggal. Oleh karena itu sekali lagi selamat kepada Pak Lurah, ya. Nanti bisa mungkin kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, silakan saja, ya. Apa-apa yang bisa dikolaborasikan atau dengan dinas OPD yang lain, sehingga sekolah lansia ini bukan hanya di launching atau diresmikan lalu tidak ada kelanjutannya. Tentu nanti BKKBN akan mengevaluasi, lalu bisa ini nanti menularkan kepada kecamatan yang lain, ya. Jadi pemerintah membantu, mungkin ada bantuannya Pak, ya. Tentu pasti akan ada bantuan dan sebagainya kalau memang ada. Kalau tidak, tentu dari OPD bisa menganggarkan itu, atau mungkin dari dana kelurahan bisa untuk paling tidak kita bukan hanya memperhatikan orang-orang usia produktif, tetapi juga mari kita memperhatikan orang-orang tua kita yang sudah melahirkan dan membesarkan kita, karena ketentuan ilahi bahwa umur akan bertambah terus, sehingga perlu diberikan kegiatan-kegiatan yang bisa menyenangkan dan juga membahagiakan daripada bapak-bapak dan orang-orang tua. Ada sebuah pantun ini. Pergi ke pajak membeli mangga. Cakep. Mangga dimakan di siang hari. Cakep. Hari ini saya merasa bangga Cakep. melihat lansia penuh dengan kreasi. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sekolah Lansia Tangguh Kelurahan Sumut Baru kami resmikan secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama sekali perkenan kami menyampaikan permohonan maaf kepala perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, di mana siogianya beliau sangat berkeinginan hadir pada hari ini, namun pada hari yang sama beliau saat ini sedang di Provinsi Kepulauan Riau, Batam, dalam rangka rapat koordinasi teknis Kepala BKKBN Provinsi se-Indonesia dan juga para mitra yang juga dihadiri oleh Ketua TPPS Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Jadi sekaitan dengan itu beliau menyampaikan permohonan maaf dan semoga ketidakhadiran beliau tidak mengurangi manfaat dampak dari kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekaitan dengan agenda hari ini, mohon izin juga kami atas nama pimpinan menyampaikan apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya atas pemerintah Kabupaten Asahan, ya, wabil khusus Kelurahan Sumut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur yang pada hari ini telah melaksanakan dan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lanjut usia serta Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjut Usiaan yang hari ini sama-sama kita saksikan launchingnya yang diaplikasikan melalui penyelenggaraan sekolah lansia pada POKTAN atau kelompok kegiatan bina keluarga lansia yang tujuannya nanti dalam rangka meningkatkan kualitas serta mewujudkan lansia tangguh yang sehat, aktif, mandiri dan produktif, dan
harapannya juga nanti bisa bermartabat melalui pendidikan non formal dengan menerapkan 7 dimensi lansia tangguh yang meliputi dimensi spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, profesional, vokasional, dan dimensi lingkungan. Saat ini pemotongan kita. Baik, selamat sekali lagi kepada sekolah lansia Kelurahan Sumber Baru. Silakan, Pak. Kabupaten Asahan. Belajarnya nanti di sini ya. Iya. Dia sampai 12 ya, 12 sesi vokasional yang diberikan. Kalau nggak lulus juga maksimal 1 tahun atau selesai. Tapi bisa nggak sampai 1 tahun sama? Tergantung. Kita mulai belajarnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diselenggarakannya launching Sekolah Lansia Tangguh Simba ya, atau Sekolah Lansia Tangguh di Kelurahan Sumber Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dari mewakili Pemkab Asahan, yaitu Bapak Bupati Asahan, kira-kira menanggapinya dan harapannya ke depan untuk pelaksanaan kegiatan seperti ini apa? Kira-kira masukan dari Bapak. Silakan Pak yang mewakili Bapak Bupati Asahan. Terima kasih, saya Haji Supriyanto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Asahan. Yang pertama tentu mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Kelurahan Sumber Baru yang telah membuka sekolah lansia tadi ya. Tentu harapan kita bahwa ada wadah bagi para lansia ya, yang selama ini mungkin kegiatan dan aktivitasnya mungkin di rumah saja. Dengan adanya sekolah ini, mereka akan mendapat pembelajaran, baik itu pembelajaran secara teoritis atau secara vokasi, keterampilan, sehingga di masa lansianya dan masa usia senjanya bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Sesuai harapan yang sudah disampaikan tadi, ada 7 dimensi yang diharapkan dari sekolah ini. Ya, tentu dari kami selaku pengelola bidang pendidikan sangat mengapresiasi. Artinya tambah lagi sebuah lembaga yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya mencerdaskan masyarakat Asahan, walaupun sudah di usia tua. Ya, karena belajar itu harus sepanjang hayat, ya. Long life education. Jadi belajar itu tidak mengenal usia, tetapi belajarlah sampai dengan hari hayat. Saya seperti itu. Sekali lagi selamat, dan kami berharap kepada pihak BKKBN Provinsi Sumatera Utara, bukan hanya satu ini ya, kami berharap bisa berdiri sekolah-sekolah lansia yang lain di kecamatan dan desa atau kelurahan yang lain. Selamat kepada lansia Kelurahan Sumber Baru. Ya, izin Pak yang wakil dari Provinsi Sumatera Utara, sedikit Pak masukannya, petunjuk dan arahannya dengan dibukanya launching pertama di Kabupaten Asahan, yaitu Sekolah Lansia Tangguh ini Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kita berharap dari BKKBN, sekolah-sekolah lansia lainnya nanti selain di Kelurahan Sumber Baru bisa berdiri di seluruh wilayah pemerintah Kabupaten Asahan. Saat ini dengan launchingnya sekolah lansia di Sumber Baru, Sumatera Utara sudah memiliki 37 sekolah lansia. 37 ini bukanlah jumlah yang banyak. Kita masih jauh tertinggal dari provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga tetangga-tetangga kita. Dan walaupun jumlah sedikit, kita tetap harus optimis, semangat. Semoga
kami berharap nanti mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah dan juga wabil khusus para usahawan-usahawan yang nantinya bisa memberikan partisipasi dukungan melalui CSR kepada para orang-orang tua kita yang aktif pada sekolah lansia. Karena ya seperti tadi kami sampaikan, sukses tidaknya sekolah lansia, pendidikan ini sama dengan pendidikan vokasional lain, bukan hanya dilaksanakan dan didukung oleh pemerintah saja, tetapi itu bisa sukses kalau semua pihak bersama-sama bergotong royong mensukseskannya, termasuk peran swasta dan peran masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin tadi kita lihat kekompakan sudah terlihat. Kami yakin dan sangat yakin nanti sekolah lansia di Simut Baru ini bisa menjadi embrio awal sebagai contoh yang sebagai pioner bagi berdirinya sekolah-sekolah lansia lainnya dan di masyarakat. Mungkin Ya, terima kasih Pak. Untuk yang mewakili tuan rumah ini selaku tuan rumah kepada Bapak Camat kita ini, kira-kira menanggapi dengan kedatangan bapak-bapak kita yang luar biasa ini dari Bapak Camat, apa kira-kira Pak? Ya, kami dari pemerintah Kecamatan Kotek Sertino mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Pasahan dari BKKBN Polda Sumatera Utara yang sudah mendukung untuk terlaksananya sekolah lansia tangguh ini. Semoga bisa bermanfaat dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat di Kelurahan Simut Baru, pada khususnya pada umumnya seluruh kelurahan di Kecamatan Kota Kisaran Timur ini, sehingga bisa menyampaikan visi dan misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Asahan, Bapak Haji Surya BSC dan Bapak Taufik Jenderal Bina Sulawesi, yaitu masyarakat Asahan sejahtera, yang religius dan berkarakter. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan sukses selalu. Ya, kasih senyum yang paling manis lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Produktif, mandiri, tangguh, aktif. Yes, yes, yes. Oke semuanya. 1, 2, 3.